Waktu saya sekolah, saya punya temen, saya sebut namanya Ahmad ya. Oke. Dia itu saya udah kayak adik kakak bang sama dia tuh. Jadi kita dulu pernah ngomong, ayo dong ke Jawa Timur, masa ke Semeru doang. Nah, kita punya janji siapa yang sampai keduluan ke Argopuro. Nah gitu. Dan saya berpikir, wah ini kayaknya udah jalannya nih menurut saya gitu. Karena kebetulan teman saya ini udah wafat ya, karena kejadian kecelakaan motor waktu itu pas berangkat sekolah. Dan di rombongan saya tuh ada satu orang cewek, dia itu pernah hilang di Rinjani bang. Dan itu sempat viral. Pernah hilang di Rinjani? Hilang di Rinjani, dan itu viral bang. Namanya Siti, mungkin tahu lah orang lah. Namanya Siti, itu viral, benar-benar viral. Saya juga awalnya nggak tahu. Saya nanya sama Apri, ini siapa Apri? Itu Cing, pernah hilang di Rinjani. Oh, pas baru 4 atau 5 langkah, Alvin berhenti. Cing, teriak tuh, Cing. Kenapa Pin? Nggak ada jalur Cing katanya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini adalah seorang pendaki asal kota Tangerang Selatan nih. Beliau memiliki pengalaman pendakian horor ketika pendakiannya ke Gunung Argopuro. Melakukan pendakian 4 hari 3 malam. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Cing Widin. Malam bang. Apa kabar nih, Cing? Alhamdulillah masih dikasih sehat bang. Alhamdulillah, sampai juga kemarin, Cing ya. Sampai bang. Waduh, Cing. Ini pendakian di tahun 2023. 2023 bang. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pendakian janji terhalang maut nih, Cing ya. Iya betul bang. Dulu di tahun 92, saya punya temen yang benar-benar kalau naik tuh klop banget dah. Itu saya punya janji. Awalnya sih bercanda. Saya turun dari Semeru itu, dia cuma bilang, masa lu Jawa Barat udah, Jawa Tengah udah, Semeru udah, Argopuro dong. Oke siap, kita janji ya, janji dah tuh. Tapi jadi saya punya janji sama temen. enggak terlaksana. Belum terlaksana bang. Karena terhalang. Karena teman saya udah keburu wafat. Innalillahi. Ini pasti bakalan seru banget ini ya, cerita di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung sama Cing Widin. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kalian memiliki cerita pengalaman pendakian horor, bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Urukannya jika tidak siap. Balik ke backstory saya dulu ya. Oke. Jadi dulu sebenarnya kenapa saya suka naik gunung, suka mendaki lah, alam-alam bebas. Jadi waktu saya di SMA itu, saya masuk ke organisasi namanya Sispala bang. Itu tahun 92. Jadi saya angkatan kedua di Sispala, ada sekolah namanya di daerah Ciputat lah. Nah itu saya dari Sispala itu, saya mulai tuh, oh ternyata naik gunung seperti ini. Dari tahun 92 itu saya udah maksudnya dari Sispala itu udah ke Cermai, ke segala macam, ke Salak terutama ya, gede itu udah pasti ya. Iya. Dan 93 saya ke Slamet, waktu itu Slamet, ke Semeru, Sindoro, Sumbing. Waktu itu, waktu saya sekolah, saya punya temen, saya sebut namanya Ahmad ya. Oke. Dia itu saya udah kayak adik kakak bang sama dia tuh. Jadi kita dulu pernah ngomong, ayo dong ke Jawa Timur, masa ke Semeru doang. Nah, kita punya janji siapa yang sampai keduluan ke Argopuro. Nah gitu. Dan saya berpikir, wah ini kayaknya udah jalannya nih menurut saya gitu. Karena kebetulan teman saya ini udah wafat ya, karena kejadian kecelakaan motor waktu itu pas berangkat sekolah. Nah setelah saya itu,
saya sih sempat vakum Bang. Vakum di tahun 96 karena waktu itu saya memutuskan untuk pondok pesantren. Oke. Gitu. Tapi dari pondok itu saya dapat pelajaran yang nyata kita di alam tuh benar-benar menikmati dan mensyukuri nikmatnya Tuhan gitu. Jadi berlanjut di situ Bang. Sampai jalan saya, oh ternyata seperti ini. Saya di situ belajar segala macam. Ya maaf ya namanya santri. Itu pasti kita belajar yang namanya ada pengen bisa wiridan ini, wiridan itu. Oke. Ada satu amalan atau wiridan yang berhubungan dengan alam. Nah itu saya jalanin Bang. Itu hampir 2 tahun saya jalanin dan itu ngebuka pori-pori menurut saya. Pori-pori ya, pori-pori kepekaan dengan mistis Bang. Nah itu. Akhirnya kita berlanjut setelah saya selesai mondok, lanjutlah saya naik gunung lagi. Gitu Bang. Jadi selama saya mondok tuh saya udah mulai kebuka tuh. Indra saya udah mulai kebuka tuh. Ada hal-hal gaib saya udah ngerasa kuat lah gitu loh. Dari mondok itu Bang. Dan berlanjut sampai sekarang ini. Oke, sampai sekarang berarti masih Sampai sering naik sekarang, ya? iya siap. Sampai sekarang tuh masih lah. Oke. Tipis. Itu ada di tahun 2023, tepatnya di bulan Agustus Bang. Itu saya naik ke Argopuro. Oke. Karena kebetulan saya memang belum pernah ke Argopuro. Dan kebetulan waktu itu saya naik bareng sama teman-teman juga sih sebenarnya. Jadi teman-teman kenal di tongkrongan lah hitungannya. Itu di bulan Agustus tanggal 14. Saya ingat tanggal 14. Pas dengar teman-teman mau berangkat ke Argopuro, saya nggak banyak pikir. Wah ini mau dijalani nih. Dan saya juga punya janji lah hitungannya. Udahlah. Akhirnya singkat cerita kumpul di rumah saya ngobrol gimana. Ya udah kita berangkat. Tanggal berapa? Fixin, terus masalah logistik semua dipersiapin semua. Singkat cerita, sebelum berangkat 2 hari sebelumnya kita udah prepare semua, alat semua udah prepare semua. Kita berangkat waktu itu tanggal 14 Agustus dari Pasar Senen, stasiun ya. Oke. Dari stasiun Senen jam 8 pagi itu Bang. Kita dari sini, dari Jakarta ya, ceweknya 4, saya, ponakan saya, sekitar 10 orang. Hampir 10 orang berarti? 11 orang, dari sini 11 orang. Oke. Karena ini sebetulnya bukan pendakian trip ya, ini pendakian bersama. Jadi kita benar-benar nggak ada yang merasa, ini gue yang paling bisa, ini gue yang paling oke. Jadi kita tujuannya naik bareng-bareng, ada apa-apa kita bareng-bareng. Susah seneng bareng-bareng lah. Setelah kita pas tepat waktu tanggal 14 Agustus, briefing lagi nih kita sebelum berangkat. Tuh malamnya tuh sebelum tanggal 13 kita briefing. Oke berangkat, beli tiket udah siap semua, ketemuan di Senen. Berangkat pagi jam 8, saya kebetulan sama ponakan saya waktu itu. Kita ke Senen, janjian ketemu di Pasar Senen. Nah, waktu itu naik keretanya, saya lupa keretanya apalah. Pokoknya kereta yang sangat menyiksa banget loh. Menyiksa lah keretanya, maksudnya nggak nyaman lah gitu. Sampai di stasiun Turi sekitar jam 1 malam Bang. Jam 1 atau setengah 2-an lah. Gitu. Terus saya sholat tuh, karena kan saya udah berapa lewat lah. Saya sholat semua, selesai saya sholat, datang nih travel. Travel datang karena memang kita janjian di Pasar Turi. Kebetulan ada 1 orang yang dari Surabaya ikut dan saya juga nggak tahu awalnya. Pas gabung sama kita, saya nggak tahu karena nggak ada di grup WA kan. Kita ada grup WA, akhirnya dimasukin grup WA. Kita jalan waktu itu sekitar jam 3 atau jam setengah 4 dari Pasar Turi. Selesai saya sholat, kita jalan naik pelep. Jalan mau ke Badran ya, karena kan saya dari Badran ke Bremi. Nah itu dalam perjalanan tuh, kalau saya tipenya orangnya kalau di kendaraan tuh jarang tidur Bang. Jadi kayaknya nggak nyaman aja. Mau senyaman kendaraan itu tetap saya nggak bisa tidur gitu. Sampailah singkat cerita sampai di Badran itu jam 7 kalau nggak salah pagi. Tapi sebelumnya saya belanja dulu tambahan logistik di pasar apa tuh sebelah kiri ada. Pokoknya sebelum sampai di Badran. Sampailah kita di Badran jam 7. Prepare semua. Yang mau mandi. Yang mau packing, yang urusi maksi. Karena kan waktu itu saya juga benar-benar karena baru. Jadi belum paham banget. Nah ada satu temen Fawas yang udah berapa kali ke Argopuro. Mungkin dia lebih pengalaman. Walaupun memang usia dia jauh di bawah saya. Waktu itu dia umurnya sekitar 24. Karena saya bilang, situ lebih pengalaman. Kalau masalah umur, oke saya jauh, tapi situ lebih pengalaman. Tolonglah dibimbing nih anak-anak nih.
Dia urus Simaksi sama Apri waktu itu. Saya ingat sama Apri berdua. Dia ngurus Simaksi, ojek. Kalau nggak salah ojek itu 150.000 per orang. Sampai di ini bang, kayak ada rumah gitu loh. Mata air 1 lewat kayaknya. Sebelum mata air 2 pokoknya. Kita berangkat dari situ jam 9:30. Udah prepare semua, udah siap, udah oke berangkat. Langsung naik ojek. Singkat bang, 1 jam. 1 jam bang, mempersingkat. Itu kalau bagi saya yang udah umur ya, bermanfaat banget ya. Saya tanya sama orang yang ojek nih, Pak, kira-kira kalau jalan dari base camp ke sini kira-kira berapa? Bisa keseharian mas? Berarti kan jauh bang. Perjalanan waktunya jauh gitu, perbedaan waktunya. Wah, berarti ngebantu banget. Singkat cerita, sampailah kita yang mungkin saya bilang itu, mungkin di portal kali. Jadi batas ojek. Sampai ada kayak bangunan gitu kan. Kita prepare, briefing segala macam. Jam 11 sampai di situ, di rumah itulah. Apri pimpin doa segala macam. Saya cuma pesan sama anak-anak, kita naik bareng, ada apa-apa kita tanggung bareng-bareng, seneng bareng-bareng. Jam 11 kita jalan ke mata air 2, karena masih adaptasi ya, jadi masih penyesuaian lah, jalan segala macam. Itu saya keberasanya kayak ngap ya. Terus Pak Awas bilang, Cing, kuat nggak? Ini masih 3 hari lagi nih kita. Insya Allah kuat. Santai aja, akhirnya jalan-jalan. Singkat cerita sampai di mata air 2. Setahu saya mata air 2 tuh adanya di bawah. Ya, yang ngambil air itu Pak Awas sama Apri. Tadi awal saya mau ikut bang. Saya pengen tahu tuh di bawah. Tapi saya mikir, kalau gua ngikut, yang ada gue nyusahin nih, karena kan baliknya pasti nanjak. Benar. Pasti ngap. Udah Cing di sini aja kata Pak. Udah saya sambil ngerokok tuh bang, sambil ngerokok segala macam. Nggak lama sekitar 15 menit dia datang lah ngambil air. Jalan kita masih satu rombongan sampai ketemu di Sabana Besar. Sabana Besar kita ketemu, ya biasalah kita foto-foto segala macam. Saya sempat ngomong sama Pak Awas waktu itu cerita, Mas gue dari awal naik nih perasaan gak enak dari pas rumah tadi. Enggak, itu mungkin perasaan Cing aja. Mungkin dia nenangin saya. Udah akhirnya kita istirahat di situ di Sabana, kita foto segala macam, jalan lagi. Kalau nggak salah nggak jauh lah berapa kilo kita jalan, karena kalau saya kan nggak pernah lihat jam bang. Saya pasti nanya, walaupun saya pakai jam. Cikasur jam apa ya? Paling jam 5, jam setengah 6 Cing. Itu karena kita jalannya benar-benar lambat bang. Lambat banget, lambat, nggak yang speednya kencang lah. Karena yang udah usia tuh bukan cuma saya aja. Ada 3 orang. Yang seumuran saya itu perempuan ya. Jalan santai sampai saya bilang sampai ada satu pohon itu kita istirahat ngebreak di situ, makan siang ngobrol-ngobrol. Tuh Pak Awas perhatiin saya bang. Cuma saya tahu dia merhatiin saya nih. Cuma saya pikir udah kita makan segala macam. Cing aman, udah jalan lah. Singkat cerita sampailah kita di Cikasur. Itu jam 5:30. Ya, berarti kan lambat ya. Mungkin menurut pendaki yang speednya kencang lambat ya. Itu sampai 5:30 kita bikin tenda segala macam, masak sore. Karena waktu itu kan saya tanya jam berapa nih? Jam 6 lewat. Oh berarti udah maghrib nih. Terus ada satu orang yang turun ke bawah, ditemani sama Apri, ada cewek satu ke bawah. Tadi saya mau ikut, tapi saya mikir, ya sebalik lagi bang, kalau saya ikut naiknya saya pasti ngap. Akhirnya saya di tenda. Kita sholat segala macam, selesai kita makan. Sekitar jam 9 selesai deh, acara makan selesai. Udah istirahat. Nah setelah istirahat saya sama ponakan saya bilang, Bin, namanya Malpin, Bin kayaknya ada yang nggak beres, Bin. Ada pancing? Nggak ada apa-apa sih, maksudnya perasaan aja nih, kayaknya suges gitu. Udah nggak apa-apa Cing. Saya di tenda tuh nggak bisa tidur bang. Biasanya kalau naik gunung tuh jarang yang tidur pules, jarang. Tapi tetap dengar, walaupun mata merem tapi ngedenger gitu, nggak benar pules banget gitu. Malpin bilang, Cing, apaan tadi singkat nggak? Jangan diomongin di sini, saya bilang. Maksudnya takutnya yang lain tahu, ngedenger, panik. Nggak usah diomongin Pin, nanti aja saya bilang.
Udah, akhirnya tidurlah kita, singkat cerita tidur. Saya nggak bisa tidur. Si Pawas sama Apri itu logistik belum diberesin bang. Jadi saya berapa tenda? 1, 2, 3, 4, 5 tenda. Ada peserta lain 2 tenda sebelah saya. Saya di bawah pohon itu. Si Apri sama Pawas, saya dengerin dia ngomong, logistik beresin dong, ntar ada babi. Berdua ribut nih, ribut. Ntar ada babi, lu dimakan babi. Lu aja yang beresin. Lu aja yang beresin. Jadi main suruh-suruhan nih berdua. Saya denger. Saya bilang gini dalam tenda, beresin tuh logistik, ntar tenda gua hancur nih diseruduk babi. Dia bilang, anjing belum tidur, beresin. Dia berdua beresin bang. Akhirnya digantung lah di pohon kan. Gak enak mancing lo. Masa gue sih yang beresin, yang tua. Saya bilang itu mama bercanda lah itu. Akhirnya diberesin lah sama dia tuh. Diberesin, taruh di pohon, diikat, aman. Saya nggak tidur bang, sama sekali nggak tidur. Dan waktu itu saya tanya sama Malpin di handphone, Pin jam berapa Pin? Jam 12 Cing nggak tidur. Kalau Cing Pin nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, karena memang biasa seperti itu bang, nggak bisa tidur. Jam 12 saya bilang, Pin udah tidur, besok kita mau lanjut lagi. Yang duanya udah ngorok nih, Malpin sama Beng Beng namanya. Tuh ngorok, saya nggak bisa tidur bang. Jadi kayak sepi, senyap gitu loh. Senyap, angin pun nggak ada, senyap pokoknya lah. Senyap, kok kayaknya begini banget ya, perasaan saya nih. Kok kayaknya gini banget ya. Saya penasaran doang. Masa nggak ada angin sih? Sama sekali. Namanya menurut saya lapangan ya, lapangan luas. Pasti mungkin angin barbar ya. Akhirnya saya penasaran bang, saya buka tenda. Udah gelap semua tuh tenda, masih udah nggak ada suara lah, nggak ada orang, nggak ada yang di luar. Dan cuaca begitu lumayan dingin lah, menurut saya lumayan dingin. Akhirnya saya masuk lagi bang, saya tidur. Saya coba paksa buat tidur. Sekitar jam 1:30, saya lihat Malpin handphonenya, saya lihat 1:30 nih. Itu rame bang. Jadi di sekitar tempat kemah saya, itu rame. Jadi kayak kita ngobrol gini loh, ada sekitar 4 atau 5 orang ngobrol. Kayak ada yang ngobrol biasa gitu. Saya pikir mungkin tenda sebelah nih, rombongan sebelah. Ngobrol mungkin di luar atau apa. Tapi kok kayak sayup-sayup suara gitu. Karena di sebelah ujung sana ada juga tenda juga. Gitu. Tapi suaranya nggak kedengeran jauh kan. Ini suara jelas, bener-bener ngobrol. Kayak kita ngobrol gini kenceng. Ntar hilang, ntar ada. Oh berarti pikir saya ada orang. Saya ada yang nemenin nih begadang bikin saya. Saya buka tenda bang. Saya liatin semuanya. Kok sepi. Nggak ada sama sekali bang orang. Begitu saya buka tenda, sepi bang. Itu saya merinding. Saya diam, saya tutup lagi tenda nih. Baru saya mau rebahan bang, rame lagi, ngobrol lagi lah, pokoknya rame lah. Saya buka lagi bang, nggak ada suara. Saking penasaran saya keluar dari tenda. Maksudnya buat mastiin apa benar ada orang pendaki lain lewat atau ada apa, kan kita nggak tahu karena luas kan. Saya buka tenda, saya lihat nggak ada apa-apa. Memang ada di belakang tenda saya tuh sekitaran 8 atau 7 meter tuh ada semak-semak, ada pohon-pohon tinggi. Di situ bang, saya ngelihat satu sosok yang menurut saya kayaknya yang bikin saya nggak nyaman, gitu loh. Jadi makhluk tuh tinggi bang, tinggi kayak tiang listrik, tapi putih warnanya, putih. Saya cuma pikir, ini halu saya doang nih. Kayak saya nguatin mental, halusinasi nih. Udah, tapi saya tetap fokus ke itu, headlamp pendaki. Takutnya kan mantul. Saya pikir, mungkin headlamp kali, center headlamp. Udah, saya diam. Pas saya mau balik masuk tenda, saya penasaran masih. Saya ngelirik nih. Oh masih ada. Udahlah, saya masuk tenda tuh. Ternyata pas saya masuk tenda, si Beng Beng pun tahu. Jadi yang di tengah saya, Beng Beng, Malpin. Malpin tidur nih bang. Beng Beng bangun. Dia belum kenal saya waktu itu, belum kenal mana, belum kenal saya siapa, belum tahu lah. Belum kenal bang, manggilnya bang. Ada apa bang? Enggak. Habis buang air kecil, saya bilang itu. Karena saya nggak mau bikin suasana jadi rancu kan. Enak di luar nih kata dia. Dingin saya bilang itu. Di luar yuk. Dia buka tenda bang, si Beng Beng tuh keluar. Nggak lama dia buka tenda, dia masuk lagi ke dalam. Ternyata dia ngeliat juga katanya. Wah, bang, apa? Lu, bang, maaf bang ya. Kenapa? Ada sesuatu bang. Lu jangan nakut-nakutin, saya bilang gitu. Nggak seriusan bang di sono katanya. Apaan? Tahu bang, tinggi, putih katanya. Udah tidur kata saya bilang itu. Tidur. Singkat cerita kita tidur bang. Saya paksain tidur tetap nggak bisa. Kalau menurut saya itu udah sekitar jam 4 atau setengah 4. Itu saya lihat lagi handphone Malpin. Oh jam 4 nih.
sepi bang, itu udah nggak ada suara yang namanya ngobrol, udah nggak ada. Akhirnya kita pagi selesai jam 6 pagi, bangunlah anak-anak semua, bangun persiapan buat masak. Persiapan buat masak, akhirnya anak-anak yang masak, yang ya biasa yang selfie lah anak-anak, namanya kita kan cari seneng ya. Akhirnya saya sama ponakan saya ini berdua, Cing, anter nih Cing, mau kemana? Mau boker. Ya elah, tinggal boker ke situ doang, deket, ngapain takut. Jadi ternyata dia nggak tidur bang, dia dengar omongan saya sama Beng Beng nih. Oh, Timbul sugesti dia, takut. Iya. Jarak dari tenda ke tempat dia buang air besar itu paling sekitar 5 meteran lah. Itu ada semak-semak. Udah di situ aja, Cing, anterin Cing katanya. Anterin, ya udah ayo, tapi jangan ke sono ya, saya bilang. Jangan semak-semak. Emang kenapa Cing? Udah jangan pokoknya. Akhirnya dibuang buang air besar tuh di situ bang, di situ. Selesai, masuklah kita ke dalam, kita beres-beres makan, prepare mau berangkat lagi lanjut ke Cisentor. Berangkat ke Cisentor sekitar jam 11 kalau nggak salah. Perkiraan saya jam 11, setengah 11-an lah. Udah siap semua barang, prepare, sembarang udah ada yang ketinggalan, kita berangkat bang. Cikasur mau ke situ, naik dulu ke kiri kan, nanjak tuh. Di situ saya udah mulai ngerasa nggak enak nih. Dan Pawas tahu nih, Cing kenapa nih. Cuman Pawas memang nggak ngomong. Udah lu jalan duluan, gue belakangan. Kenapa Cing? Nggak, gue belakangan. Napas gue ngap nih. Saya bilang gitu. Karena saya nggak mau ngomong hal-hal yang aneh. Dan di rombongan saya tuh ada satu orang cewek, dia itu pernah hilang di Rinjani bang, dan itu sempat viral. Pernah hilang di Rinjani? Hilang di Rinjani, dan itu viral bang. Namanya Siti, mungkin tahu lah orang lah. Namanya Siti, itu viral, benar-benar viral. Saya juga awalnya nggak tahu. Saya nanya sama Apri, ini siapa Apri? Itu Cing, pernah hilang di Rinjani. Oh, karena kalau dia bang, dia si Siti ini orangnya ceplas-ceplos bang. Jadi kalau ada apa-apa ngomong, ada makhluk ini, ada makhluk ini, ngomong dia. Ceplas-ceplos gitu. Singkat cerita kita naik dari Cikasur, naik, saya bilang, lu duluan. Jalan kita. Gak lama saya jalan, saya diem tuh bang. Berat nih, keluar darah nih. Mimisan. Saya cuma pikir, mimisan nih. Saya panggil Apri, ada tisu nggak? Kenapa Cing? Saya megang hidung nih bang. Kenapa Cing? Gak nih, kayaknya pilek. Pawas lihat, kok darah Cing katanya? Iya nih, gue berdarah. Ya udah, ambil tisu. Si Apri bilang, Cing jangan dibuang paksa ya. Terus saya bilang, emang kenapa? Jangan, nanti luka. Saya tetap buang paksa. Saya buang paksa bang. Apri kaget. Kok lu buang Cing? Ya emang udah kayak. Setelah itu selesai bang tuh, berhenti. Maksudnya nggak keluar lagi. Saya lap segala macam, pakai tisu, beres. Aman Cing, kata Pawas. Aman. Jadi dari situ yang saya bilang makhluk yang tinggi putih itu udah ngikut bang, sebenarnya ngikut saya itu. Udah ngikutin. Saya cuman sama anak, jangan sampai anak-anak tahu. Silent aja, saya tutup. Jalan. Pas di pertengahan sebelum sampai Cisentor, itu saya cuman bilang gini, Was, cari gua kayu, tongkat. Mungkin kalau sekarang trekking full ya. Iya. Emang kenapa Cing? Enggak, gua kayaknya capek banget nih gitu. Ya udah, akhirnya cariin tuh sama Pawas kayu bang. Ya lumayan lah. Ada sekitar 1,5 meter buat pegangan. Jalan tuh. Karena Pawas selalu mendampingi saya bang. Mungkin karena dia tahu usia ya. Akhirnya saya jalan tuh sampailah kita di Cisentor. Sebelum Cisentor itu kan ada kali kecil, nyebrang kali. Pas nyebrang kali, kita istirahat di situ sekitar jam 3:30 atau jam 3 lah. Kita istirahat, kita makan siang. Ada pendaki dari arah Bermi mau turun ke Baderan. Yang parahnya itu pendaki cuma bilang gini, Mas mau ngecamp di sini? Enggak Pak, kita mau ngecamp di Rombik. Jangan ngecamp di sini Mas, di sini serem. Gitu. Di sini serem Mas. Bapak jangan nakut-nakutin Pak. Enggak, seriusan Mas, saya pernah ngecamp di sini, saya dihantuin makhluk seperti apa di cerita tuh. Enggak Mas, saya mau ngomong aja apa adanya daripada nanti sampean ngecamp di sini kenapa-napa. Akhirnya saya, Apri, awas nih. Was, gimana nih, Pri? Kita lanjut nggak? Lanjut Cing, ke Rombik aja. Tadi tujuannya mau langsung ke Sabana Lonceng bang, tapi nggak kuber karena kan memang kita lambat banget lah. Singkat cerita kita selesai makan, kita packing, kita jalan. Itu
Saya ngerasa bang itu masih ikutin terus bang, makhluk yang saya bilang itu. Jadi kalau di Sentor itu kan ada bedengan ya, Oke. ada bedengan. Itu di situ bang saya ngeliat. Jadi dia di situ. Itu keadaan sore bang, jam 3:30 dan cuaca juga oke, nggak ada masalah nggak. Pokoknya terang lah, aman. Saya cuma bilang, sampai kapan lo mau ngikutin gua kan gitu dalam hati saya nih. Nggak jarak sekitar paling ya berapa meter lah. Pas kalau dari bedengan itu kan naik ke atas. Saya cuma begini bang, kayak ada yang hilang nih. Ternyata apa? Tongkat kayu saya hilang. Bukan hilang, ketinggalan di bawah. Oh, oke. Saya bilang sama Pak Was, tongkat gua ketinggalan Was katanya. Mau diambil lagi nggak cing? Nggak usah. Nggak usah Was, udah tanggung lu ngapain turun ke bawah capek-capek, nggak usah Was. Tapi di situ saya ngerasa ada yang hilang bang. Jadi kayaknya nggak nyaman gitu loh. Kayak ada yang kurang. Kayak ada yang kurang gitu. Saya cuman, ya Allah, tongkat ketinggalan. Entah kenapa, saya pikirannya ke situ. Kayaknya saya kalau megang tongkat itu saya nyaman gitu loh. Oke. Saya nyaman aja, tenang aja gitu loh. Akhirnya saya bilang sama Pak Was, cariin kayu lagi Was gitu. Ya cing siap. Cari lagi Pak Was tuh kayu bang. Jalan. Menuju ke Rawambik. Sebelum ke Rawambik itu, pokoknya kan karena saya tahu itu cuma ketemu sabana, hutanan, keluar lagi sabana kecil, keluar lagi. Saya nggak tahu itu berapa sabana lah. Singkat cerita, kepisah nih bang, kepisah rombongan. Karena Pak Was itu kan dia bawa tenda, karena biar bikin tenda duluan. Pak Was bilang, cing, saya duluan ya, aman kan? Aman Was, selalu. Kebetulan saya yang belakang saya, Beng, Apri, sama cewek 2 nih. Ya hitungannya seumuran saya lah. Iya. Saya paling belakang jalan bang, karena kalau memang keadaannya, kalau menurut saya udah nggak nyaman, saya pasti belakang. Karena saya nggak mau yang anak-anak tuh ngerasa nggak nyaman gitu loh. Oke. Biar saya ngerasain sendiri lah. Jalan, singkat cerita, sebelum sampai Rawambik ada satu sabana. Di situ saya bengongnya ngeliat Beng. Jadi si Beng ini kayak halu bang. Halu. Mungkin cuaca dingin ya. 1 dingin, 2 kecapean. Kalau logika saya, dia cuma diri, cing, gua hipo nih cing. Dalam hati gua, orang hipo ngomong dalam hati saya nih bang. Kok orang hipo ngomong, cing? Lu ngeliat nggak cing? Di sono ada monyet cing, tapi gede, tinggi cing, hitam. Cing, lu lihat nggak cing? Di sono ada pocong. Gua bilang lu halu, gua bilang udah lu nggak usah pikirin itu. Lu halu, tenang, gua bilang gua di belakang lu. Cing, jangan tinggal saya. Gua nggak bakal ninggal. Selama gua naik gunung, gua nggak pernah ninggal rombongan. Naik bareng, turun bareng. Itu prinsip gua bilang gitu kan. Lu tenang aja. Tetep tuh bang ngoceh dia kayak gitu. Karena Apri jarak udah agak jauh, sekitar 4 meter atau 5 meter, saya panggil. Pri. Nengok, apa cing? Sini. Kasih. Ya mama waktu itu memang Apri bawa alkohol lah ya. Tapi yang nggak inilah, nggak terlalu, yang kadarnya rendah lah, ngangetin badan. Pri, saya panggil. Ya cing, apa? Nih, tolong. Kasih minum lah sama Apri sebotol kan. Lu kenapa lu? Nggak bisa nggak ngomong bang, diem cuman nunjuk doang. Udah kasih minum aja Pri, dibukain sama Apri. Minum bang, itu minum nggak kayak orang minum yang minum alkohol ya. Itu kayak orang aus. Blok, sebotol kelar bang. Sebotol langsung kelar, dak. Saya sama Apri cuman begini, bengong aja. Terus saya tanya, lu aus? Apa emang hipo? Saya bilang gitu, saya bercandain biar maksudnya nggak kebawa suasana. Selesai itu ngomong sama Apri sambil jalan tuh, Pri semangatin Pri, ayo dong semangat, lu masa kalah mancing, semangat, nggak ngomong mak, tapi tiba-tiba ada suara dikit, semangat katanya, agak lemah suaranya, semangat, ayo dong Beng semangat, lama-lama tinggi suaranya, semangat, akhirnya si Apri jalan duluan, cing aman gak cing kira-kira, ya lu jangan jauh-jauh dari gua nggak bisa kalau kalau kondisi dia dalam keadaan yang tengah halu kalau menurut saya, takutnya dia lari nih. Kalau dia lari nggak mungkin dong saya pegangin, gitu loh. Pokoknya lu jangan jauh-jauh Pri. Singkat cerita jalan lah kita mau ke Rawambik. Apri nyampe duluan. Saya berdua sama Beng bang, saya tempel terus. Cing jangan tinggal saya cing. Nggak bakal gue tinggal, lu tenang aja. Itu udah mau maghrib bang, udah gelap lah. Kita udah nyalain headlamp. Tenang, lu tenang aja. Sampai kita di Rawambik jam 6 kalau nggak salah, jam 6, pokoknya jam 6-an lah kita sampai di situ. Saya tanya, Was jam berapa Was? Jam 6 cing. Koncing lama banget dah. Biasa Was, gue mau orang tua, naiknya nggak kayak lu orang muda. Maksudnya biar suasana tuh nggak ke bawah bang. Iya. Akhirnya kita ngobrol sama Was, ya udah cing aman, tenda udah diri semua. Kita masak cing, oke. Ambil air di belakang kan, di Rawambik tuh ada air kan di situ. Kata air, ngambil pakai
ambil, kita ngopi-ngopi dulu cing, siap. Was, kayak dingin banget was, Raumik. Kan saya bilang cing, Raumik itu dingin, dia bilang. Ya udah kita bakar sampah-sampah, maksudnya bukan sampah-sampah. Kita cari ranting-ranting, kita ngangkatin badan was. Di dekat air itu kita ngangkatin badan saya, Pak Was, Apri. Ngobrol nih bertiga. Bercanda-bercanda awalnya. Lu tahu nggak beng-beng begini-begini. Apri itu ngomong, jangan bahas, saya bilang gitu. Udah jangan dibahas. Tiba-tiba Pak Was bangun nih. Kagetin bangunnya. Ada apa Was? Nggak cing, mau pindah aja. Tapi gerak-geriknya nggak enak bang. Oke. Wah kayaknya nggak beres nih. Udah tuh, saya Apri balik lagi ke tenda. Was, Pri, sorry ya, gue nggak keluar nih. Gue dingin nih. Saya bilang gitu, saya dingin. Saya masuk tenda. Di tenda saya nggak tidur bang, saya duduk. Di situ ada beberapa tenda, 4 apa 5. Karena di situ juga ada anak mapala lagi diksar lah hitungannya di depan saya tuh tenda itu. Saya bilang, berpikir gini, kalau misalkan ini besok masih pagi masih aman, kita lanjut. Kalau enggak ya istirahat dulu, pikiran saya gitu kan. Karena yang saya bilang makhluk itu bang, itu masih ngikutin terus bang. Neror. Sampai situ masih ada. Sampai situ masih ada bang. Tapi bentuknya berubah. Dia kayak King Kong. King Kong tinggi bang, hitam, tapi kakinya kayak kerbau. Jalannya gitu. Kalau King Kong kan diri ya, kalau dia kayak kerbau bang, jalannya gitu. Saya cuman bilang, udahlah jangan ikutin gua gitu. Maksudnya gua nggak ada masalah di sini dan gua datang baik-baik. Itu dalam hati. Pak Was manggil, cing ngopi cing, enggak was. Cing makan cing, enggak was. Saya cuma di dalam tenda tuh, enggak. Sampai saya kopi dianterin ke dalam. Kenapa sih cing? Enggak, gua dingin banget. Kopi dianterin, cing makan cing biar nggak lapar, perut nggak kosong, makan segala macam. Selesai itu kita dari situ pagi, singkat cerita kita pagi lah bang, kita udah prepare segala macam, mau berangkat lanjut lagi nih dari Orambik mau ke Sabana Lonceng kan. Lanjut beres. Saya nanya sama Pak Was, kira-kira Sabana Lonceng masih jauh nggak Was? Udah kucing, cuman belok kanan, belok kiri, nggak jauh lah katanya. Paling berapa jam? Alamat saya, ya lagu lama nih katanya. Biar nggak patah semangat lah. Terang cing, santai aja. Iya, udah. Di situ saya ingat bang, dari Raum itu saya cuman ingat. Tiba-tiba nih bang, saya kepikiran teman saya punya janji. Oh, yang teman sekolah ini? Teman sekolah. Gue punya janji, gue harus sampai nih. Karena saya punya janji, ya bukan maksudnya mudah-mudahan kesampaian. Singkat cerita, dalam perjalanan itu saya bilang sama Pak Was, apa cing? Gue nggak bakal ke Rengganis. Nah, emang kenapa cing? Saya udah jauh-jauh kesini nggak naik puncaknya, enggak. Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Emang kenapa cing? Pokoknya enggak, titik. Pak Was paham bang. Jadi dia cuma ngerasa, oh ya udah cing siap. Nah, yang lain udah duluan bang, saya belakang Pak Was berdua. Sebelum nyampe naik batu-batu itu, kalau Sabana Lonceng kalau saya ada batu-batu gede kan, saya berhenti sama Pak Was, gue capek banget Mas. Yaudah sih nge-break cing, ngerokok dulu. Saya ngerokok tuh sama Pak Was. Pak Was nanya lagi, cing bener nggak mau ke Rengganis katanya. Was, gue nggak mau ke Rengganis. Gue tahu Rengganis itu ada apaan di situ. Gue bilang, emang ada apaan cing? Kuburan. Iya Was, kuburan, saya bilang. Koncing tahu, ya maksud feeling saya aja nih Mas, tapi feeling gue banyak orang yang emang di situ aja cing kuburan. Dulu waktu saya naik di situ, Pak Was pernah naik berdua sama temennya. Dia tuh pernah salah jalan bang, jadi bukan jalur yang resminya. Dia sempat ngiterin nembus-nembus di kuburan itu di Rengganis itu. Naiknya dari situ dia munculnya. Ya cing bener ada makam di situ. Makanya Was, gue nggak mau ke Rengganis. Pokoknya lu jangan banyak nanya, gue nggak mau ke Rengganis, titik. Dan Pak Was ngerti, ya udah cing siap. Gimana cing, udah aman belum? Udah, ntar Was sebat lagi dah. Sebat lagi bang. Saya cuma merhatiin makhluk itu bang. Yang saya bilang, saya nggak ngomong apa Was, cuma saya nggak sambil ngerokok, cuma saya, ya elah, lu ngapain sih ikutin saya, udah mati nih bang. Jalan lah kita. Akhirnya selesai sebat abis, ayo Was jalan sampai, Was masih jauh nggak Was? Dikit lagi cing, paling ya elah, kanan kiri nyampe udah, bener Pas naik bangku jalan, lihat ada pelangnya tuh, Sabana Lonceng, alhamdulillah. Saya udah mati nih, alhamdulillah nyampe. Udahlah kita duduk. Kebetulan yang rombongan lain, karena kan saya naik waktu itu 12 orang. Saya yang nggak naik ke Rengganis, cuma saya berdua sama Pak Was. Si saya naik ke Rengganis. Dan di Sabana Lonceng itu, saya ketemu lagi sama anak mapala yang lagi diksar. Oke. Nah,
Akhirnya saya ngobrol Pak Was, kita di sini aja lah. Ya udah Cing, tunggu anak-anak sambil dia pada mungkin agak lama nggak Was ya? Ya tergantung sih Cing, dia di lama nggak di atas. Ya udah Was, kita di sini aja. Gue mau boker dulu nih Mas, mau buang air besar nih, gue bilang. Lu tunggu sini ya. Iya Cing. Kemana Was? Oh no Cing, ke belakang, gue bilang. Oh ya udah siap. Bagi tisu Was sama air. Udah, saya jalan ke belakang. Ya paling sekitar 6 atau 7 meteran bang jaraknya. Saya di situ saya cuman nginget yang saya bilang yang ngikutin saya nih. Iya. Udah lalu nggak usah ngikutin saya. Cuman ngomong gitu doang saya. Maksudnya dalam hati saya nih. Entah kenapa bang, saya kayak setengah sadar itu. Jadi di sini saya di perut saya nih, itu ada kayak tangan bang. Tangan dua begini megang kayak orang naik motor gini. Pas saya begini, dan saya dalam hati nih, astagfirullahaladzim. Sampai mau lu mau ngapain sama gua dan begini. Astagfirullahaladzim, udahlah jangan ganggu gua. Saya coba bilang gini, kalau emang lu mau ikutin gue, lu ikutin boleh, tapi jangan ganggu gue, jangan ganggu teman-teman gue gitu. Okay. Setelah saya selesai tuh bang buang air besar, selesai lah saya naikin celana, saya lihat udah nggak ada bang, tangan tuh udah nggak ada. Saya jelas kok ngelihat itu tangan di perut bang, dua-duanya di sini. Saya ngelihat cuma begini, udah. Saya jalan selesai, saya datang ke Pak Was. Nah, anak belum nyampe Was, belum Cing katanya. Cing boker di mana katanya? Emang kenapa? Kok saya panggilin nggak dengar. Saya benar bang nggak dengar sama sekali suara panggil. Okay. Padahal Pak Was tuh manggil sekitar 6 atau 7 kali manggil. Teriak-teriak, Cing. Saya nggak dengar sama sekali. Gue bilang gue nggak dengar Was lu manggil-manggil. Oh ya udah Cing nggak apa-apa. Ya, Pak Was juga nggak mau ambil pusing. Kalau nggak salah Sabana Lonceng saya sampai jam berapa ya? Udah jam setengah 12-an bang. Kita istirahat sebentar. Kita duduk ngerokok sebat lah kita sambil bakar kayu-kayu kecil. Karena bekas perapian anak-anak semalam kayaknya. Udah nggak lama turun nih rombongan anak-anak dari atas. Ketawa-ketawa kan. Lu ada anak-anak tuh. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Kan 12 tuh sama saya nih. Iya. Harusnya kan dia 10. Iya. Tapi ada di satu di posisi tengah. Itu saya nggak tahu. Mungkin saya pikir itu pendaki bang. Oh mungkin ada rombongan lain ngikut ke teman saya turun. Tapi saya pikir kok pakaiannya aneh. Dalam arti kata aneh tuh cuma pakaian putih. Kayak kemben gitu loh. Kemben tapi putih bang, putih polos. Itu siapa ya? Apaan Cing? Enggak, Bas, nggak apa-apa. Gue mah lagi nanya itu aja. Anak-anak pada turun. Oh yaudah, saya nggak banyak ngomong tuh. Selesai, anak-anak kumpul, datang, beres-beres barang. Setelah beres-beres barang, Was, kemana nih Was jalurnya? Karena kan saya selalu nanya sama Pak Was masalah jalur ya. Akhirnya Pak Was bilang, Cing, gimana Cing? Aman nggak? Aman Was, gue bilang. Aman pokoknya, aman lah. Anak-anak udah oke nggak? Oke, berangkat. Pri, gimana Pri? Siap, udah berangkat. Akhirnya kita lanjut ke puncak Argopuro. Dari situ, dari Sabana Lonceng, lurus naik ke kanan. Anehnya ya bang, saya yang namanya naik gunung, dari Cikasur itu saya udah ngap. Napas sudah 11-12 lah hitungannya. Itu di situ nggak ada sama sekali saya ngerasa saya ngap. Gagah bang. Saya naik biasa gagah. Saya nggak kepikiran yang belakang maksudnya karena kan beban Pak Was banyak bang. Dia paling belakang. Was sorry ya, gue duluan. Ya siap Cing, aman. Ya saya duluan. Di situ saya nggak ngerasa saya ngap. Padahal lumayan lah kalau menurut saya tanjaknya lumayan lah menurut saya ya. Mungkin anak-anak yang udah pernah kesana juga tahu lah. Menuju dari Sabana Lonceng ke Argopuro itu kayak gimana naiknya kan. Saya naik biasa aja bang. Tak. Nggak ada istirahat, nggak ada berhenti. Jadi kayak ada ngedorong bang. Pas saya sampai di situ udah ada Apri sama Bang Wai, namanya anak Kalibata namanya Bang Wai. Saya panggil Bang Wai. Dia di situ udah bikin masak air tuh. Cing, sampai juga Cing. Alhamdulillah sampai. Udah. Saya diem bang, saya nungguin Pak Was nih. Pak Was mana lama banget ya, karena dia beban banyak. Pasti nyangkut di ranting-ranting kan, kerilnya. Nggak lama nyampe lah dia sama rombongan. Terus udah duduk. Mereka pada bikin kopi, air anget, bikin nasi, sarapan lah hitungannya, makan siang menurut saya. Udah gitu saya melipir bang sendiri nih. Jadi kalau dari puncak Argopuro sebelah kanan itu ada tebingan. Iya. Saya di pinggir tebingan itu bang. Saya cuman bengong duduk diem aja. Saya cuman mikir, ya Allah, gua kesampean nih. Jadi janji saya sama teman saya, gua kesampean nih.
kepikiran teman saya bang. Alhamdulillah janji gue udah gue penuhin ya. Gua bilang. Ya mudah-mudahan lo seneng lah nanti karena di alam sana lah, saya bilang. Saya bengong, saya diem. Dalam situasi begitu bang, saya tuh nggak dengar namanya suara angin, suara anak-anak yang ketawa, cekakak, cekik, nggak, saya nggak dengar. Jadi kayak ngeblank bang saya. Jadi kayak nikmat sama dunia sendiri gitu loh. Ngeblank, nggak dengar suara apa-apa. Saya cuma diem bengong. Kayak nangis sih sebenarnya, kayak kalau menurut saya sedih aja gitu. Ternyata gue bisa gitu, ngebuktiin janji gue gitu. Saya duduk diem aja. Nggak ada suara angin, nggak ada suara, itu anak-anak rame dah mau foto yang berbicara, saya nggak dengar sama sekali, nggak ada suara sama sekali, sepi, senyap. Saya diam, saya bengong aja. Nggak lama saya dengar sayup, cing, cing, kencang suaranya, cing. Wah, Pawas manggil saya bang. Astagfirullahaladzim, gue bengong nih, bahaya nih bikin saya, gue bengong, gue bahaya nih. Apain cing, mikirin apaan katanya. Sini ngopi bareng sama anak-anak, jangan di situ cing, bengong nanti bawanya jurang, terus jatuh ke jurang, bercanda dia. Nggak singkat cerita, saya gabung tuh sama anak-anak bang. Gabung di situ, saya bercanda-bercanda segala macam. Udah nggak ada masalah, nggak kepikiran itu lagi lah. Cuman Pawas nanya, cing, maaf cing, saya nanya. Saya lihat nih cing kayaknya dari setelah Cikasur sampai sini kayaknya cing nggak seperti biasanya, kayak aneh aja. Karena saya naik sama Pawas gunung itu udah berapa kali sama dia. Dia tahu saya juga tahu dia. Gitu. Nggak awas karena gue kecapean aja. Karena kan ini gue belum pernah naik gunung yang berhari-hari, bahasa kasarnya gitu loh. Udah gitu usia gue juga kan nggak semudah lu, saya bilang. Nggak cing, ini mah aneh. Beneran cing, pokoknya saya orang awam cing, tapi saya tahu cing. Cing tuh bisa kelihatan kok bengong, kosong pandangannya. Gitu loh. Saya mungkin kalau nggak dipanggil Pawas, ngeblank bang. Udah nginget apa-apa. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol, foto-foto segala macam. Saya ikut juga lah foto. Akhirnya saya seneng lah tuh, hilang pikiran itu bang, senang lah. Ngobrol turun. Saya nanya lagi sama Pak Was, kira-kira masih jauh nggak? Ya kalau dari sini kira-kira ke Danau Taman Hidup sekitar 8 jaman cing, dia bilang gitu. Estimasi waktu, dia bilang gitu. Itu kalau jalannya agak lumayan ya, dia bilang. Oke siap. Ya kalau tinggal turun mancing mah bisa lah, dia bilang gitu. Aman lah. Ya udah Was, gue duluan ya. Setelah kita jalan, turun, nyampe lagi di Puncak Hyang. Karena lewatin kan. Mau nggak mau kita lewati Puncak Hyang. Kita duduk lagi, ngobrol-ngobrol lagi di situ. Sama Pawas, semua anak-anak lah ngobrol. Di situ kepecah lagi rombongan bang. Jadi yang anak-anak muda lah, Apri, anak-anak Surabaya, Beng-Beng, semuanya itu. Mereka berlima itu jalan duluan. Dan saya nggak tahu, maksudnya nggak tahu kepisah gitu. Dia jalan duluan, Pawas masih di atas nih. Dia berempat sama si Siti itu. Karena jujur aja, saya sama Siti nggak pernah mau deket bang. Saya nggak nyaman. Kenapa? Jadi kayak ada ngerasa kayak, kalau menurut saya kayak ada benturan aja gitu bang. Jadi kayak nggak nyaman gitu, bukan masalah dia wanita atau apa ya. Jadi kayak ada kekuatan yang saya nggak nyaman aja. Sampai dia pernah di hari keberapa dia nawarin roti yang tape itu gabin ya, roti gabin. Pas dinawarin, cing, ini makan. Saya cuma ngeliatin matanya, ini orang matanya aneh bang. Maksudnya kosong, kayak pandangan kosong, tapi ya aneh aja. Orang pandangannya kok kosong banget ya. Saya enggak, gua kenyang, gua bilang. Udah, saya nggak banyak ngomong. Tuh di Puncak Hyang itu dia nawarin tuh, cing, enggak, gua kenyang. Saya cuma ngeliatin mata dia, ini orang aneh banget ya. Aneh lah pokoknya menurut saya, pandangannya kosong banget dah. Akhirnya saya jalan turun duluan. Was, sorry Was ya, aku duluan ya. Ya siap cing, nggak apa-apa, pelan-pelan aja cing, ntar saya susul. Singkat cerita saya jalan tuh. Ternyata saya cuma bertiga. Saya, ada cewek anak Depok satu, sama ponakan saya Malpin nih. Saya turun duluan, tek. Sampai sebelah kiri saya ingat ada, bukan space tenda sih sebenarnya. Ada satu tempat agak luas tapi agak masuk ke dalam semak. Pin, berhenti dulu Pin, nungguin Pawas Pin, kasihan. Ya udah, break. Paling selang sejam nih, saya bilang. Kita tungguin tuh. Nggak lama, Malpin, cing. Ayo cing, jalan aja cing ya. Kenapa Malpin? Agak cing. Ayo jalan aja yuk. Jadi Malpin kayak ngerasa nggak enak bang, nggak nyaman di situ. Malpin ini ngerasa nggak nyaman. Pin, kasihan Pawas di atas. Ya udah nggak apa-apa jalan. Akhirnya kita bertiga jalan. Sebelum sampai Cemorolimo ya. Jadi sebelum sampai Cemorolimo itu saya ingat ada kali kecil. Kali kecil, terus nggak salah semak-semak. Nah, yang anehnya ini saya pede bang. Pedenya gini.
kan gue belum pernah ke sini, Oke. tapi gue pede, ini jalurnya gitu loh. Oh. Lah, kok bisa sepede ini? Iya, iya. Sampai yang cewek nanya, Cing, ini bener nggak jalurnya? Bener ini, saya bilang. Cuma saya dalam pikiran, waduh, kalau salah jalan repot juga nih gitu. Emang Cing udah pernah kesini? Udah, saya gitu aja, udah nggak banyak ngomong. Saya jalan nggak lama, pas sampai kali ada satu rombongan cewek tapi belakang. Tuh kan bener kan? Iya. Masuklah semak-semak kita bang. Kita bertiga tuh bang. Break. Pokoknya break. Sampailah kita di Cemoro Limo tuh bang. Sejam 4:30. Saya tanya sama Pin jam berapa Pin? 4:30 Cing. Yaudahlah gue sholat asar dulu ya. Saya sholat asar sambil nunggu pawas lah, saya bilang gitu. Kita duduk di situ sebentar, dia pada bikin air hangat. Ada dua orang bang, itu saya nggak tahu awalnya itu anak mana. Jadi dia itu trouble, dua-duanya trouble bang. Jadi yang satu itu kakinya di pen, dulu pernah jatuh juga di gunung katanya. Iya. Jadi satu di pen, yang satu cedera kaki nih. Dia berdua doang bang. Saya cuman bilang, Mas, nggak turun Mas katanya. Enggak, teman saya udah turun duluan katanya. Jadi yang satu nih agak sehatan dikit, turun duluan, itu ditinggal bang. Waduh. Saya pas selesai sholat, aduh, emang Mas sama siapa, berapa orang rombongannya? Saya berdua doang bang, tapi teman saya jalan duluan katanya. Itu sekitar jam 5-an bang, saya ingat jam 5 lewat lah. Ya udah Mas, ini di belakang masih ada rombongan saya. Saya tanya, Mas mau ikut saya atau mau ikut rombongan saya? Yakin Mas di belakang masih ada rombongan? Yakin Mas masih ada 4 orang rombongan saya bilang. Mas mau ikut saya apa mau belakang? Saya belakang aja Mas, saya lagi ini kaki saya dulu. Emang Mas kenapa Mas? Dia cerita dia pernah di pen segala macam. Ya udah Mas, saya duluan lah, saya bilang. Saya duluan ya Mas ya, gue bilang. Mas temennya di mana? Nggak tahu Mas, dia jalan duluan tadi. Singkat cerita kita turun bang, saya foto-foto dulu lah tuh, foto-foto sebentar, kita turun. Karena pas turun dari situ, itu ada pelang lagi, Danau Taman Hidup. Kecil sih tulisannya kayak tata panah gitu. Ada persimpangan lurus, ada yang ke bawah. Karena turunnya ke bawah kan. Maghrib bang, tiba-tiba pas maghrib. Ini jam berapa Pin? Jam 6 tuh udah gelap, udah headlamp keluarin, pencahayaan. Ini yang cewek yang ikut sama saya, itu dia nggak pakai headlamp, nggak ada penerangan. Saya cuma bilang, lu naik gunung pertama kali apa sering? Sering Cing. Kok lu nggak bawa penerangan? Gue bilang, lu sakti banget dalam hati saya nih. Lu sakti banget nggak bawa penerangan. Nggak kepikiran Cing. Waduh, enak banget jawabnya bang, nggak kepikiran. Akhirnya saya diem nih. Yaudah kita jalan, lu di tengah, gue bilang. Apin di depan, saya di belakang. Saya pakai headlamp, Apin pakai headlamp. Pin jalan pelan-pelan ya. Itu dari situ bang, saya ngerasa tuh makhluk tuh makin gak beres bang. Oh, masih ada tuh Cik? Masih ngikutin terus bang. Tapi bentuknya yang saya bilang udah kayak gorila itu. Itu kresek. Terus saya merinding, saya bilang, aduh, masih ada lagi nih. Nah si cewek ini bang, itu bawaannya ngantuk. Saya bilang, kenapa? Tahu Cing, lemes banget ngantuk katanya. Udah, jangan tidur, jangan duduk. Kalau memang ngantuk minum, cuci muka. Ada, emang saya persediaan air. Karena Pak Was bilang, nanti nggak ada air lagi Cing. Jadi kita ngambil dari Raumbik air itu. Udah kita, akhirnya udah cuci muka segala macam. Nggak lama kita jalan, sekitar, ya kalau dari itu 8,5 jaman lah. Nggak nyampe setengah jam lah, 15 menit kita turun. Baru jalan bang, kaget bang. Astagfirullahaladzim, ternyata apa? Orang. bukan makhluk gaib, orang lagi duduk. Tapi headlampnya nggak dinyalain bang. Itu yang bikin, iya, sendiri. Wah, anjir. Pas saya maafin kaget. Apa Pin? Lihat orang, itu mau orang Pin katanya. Cing, orang bukan Cing. Maafin ke belakang tuh. Coba gue lihat. Orang itu mah. Jadi orang gini bang sambil begini. Saya tegesin. Ya ini mau orang. Mas. Dibangun. Ngapain Mas sampean sendirian di sini? Saya mau turun Mas. Katanya, mau turun kemana? Mau turun ke Danau Taman Hidup. Sampean sama siapa? Sendiri, teman saya di atas Mas. Oh teman sampean yang cedera itu, saya bilang. Iya. Situ ngapain ditinggal? Teman sendirian. Ya kita udah ribut Mas. Awalnya udah selek lah, ribut. Akhirnya ya biasa, ego masing-masing Bang. Ditinggal akhirnya itu temennya. Iya, temennya di bawah ternyata. Sama dia juga, saya nggak tahu kalau dicedera awalnya Bang. Saya nggak tahu. Pas gitu, ya udah Mas, sekarang gini, sampean di sini udah sendiri, udah ikut saya rombongan. Headlamp ada, udah siapin headlamp. Baru persiapan kita mau jalan, dia ngomong gini, Mas, jangan jauh-jauh ya Mas. Emang kenapa Mas sampean nggak turun?
Ini di bawah, dia bilang ini di bawah hutan lumut mas. Dia bilang gitu. Saya kan jujur aja saya nggak tahu. Saya pikir ya hutan lumut biasa lah. Iya, iya. Emang kenapa mas sama hutan lumut? Aduh, gimana ya mas katanya. Saya dengar di sini mistisnya kuat mas, dibilang gitu. Oh jadi sampean takut karena mistis? Saya bilang gitu. Lah saya juga udah keder juga nih ada makhluk yang ngikutin saya nih. Ya udah mas, sekarang gini aja. Si itu ikut saya, bareng-bareng kita. Udah jalan. Nggak lama jalan, dia cuma bilang, mas tungguin mas. Kenapa? Kaki saya sakit. Emang kenapa mas? Saya juga cedera mas. Ya aduh. Saya cuma bilang, saya udah mikirin yang cewek juga nih. Karena dia udah kondisinya agak lemah ya. Saya udah capek juga, ngantuk mulu bawaannya, tidur, pengennya tidur. Ya udah mas, sampai depan saya di belakang. Saya bilang gitu. Saya di belakang mas pokoknya, saya backup. Jalannya lambat, bat banget karena cedera. Ya, saya bilang santai aja mas. Usah ngerasa kusuk, usah buru-buru. Nggak bang, perasaan kita diikutin kata dia. Oh. Perasaan dia di situ udah ngerasa bang. Dia diikutin katanya. Mas, buang pikiran kayak gitu mas. Buang suges kayak gitu. Kita di hutan mas, yang mikirin kayak gitu. Sebenarnya saya juga takut bang. Pribadi saya sendiri takut. Tapi saya nguatin mental anak-anak. Karena nggak cuma saya doang, ada ponakan saya, ada cewek yang harus saya tanggung jawab saya kan. Jangan berpikiran seperti itu mas. Di sini kita di hutan, kita di kampung orang. Kita permisi aja udah nggak apa-apa. Nggak mas, jujur nih kayak ada yang ngikutin kita. Udah saya diam aja, nama tiba mulai dari tadi dalam hati saya kan. Jalan kita tuh. Pas sampai pertengahan, kalau menurut saya itu pertengahan. Karena ini yang anak ini dia pakai GPS bang. Ada GPS di handphone. Dia buka. Kita baru sampai nih. Saya lihat. Itu apaan tuh? GPS. Maklum ya, saya gaptek kan ya. Saya gaptek, jujur aja saya gaptek. Apaan tuh? GPS. Berarti kaget cing. Kaget saya. Apaan tuh? GPS kan. Canggih juga dalam hati saya nih. Iya. Ini kita sampai di mana? Sini. Nanti kita tujuan kita ke sini mas, dia bilang ke Danau Taman Hidup. Kita sekitar baru sampai jarak sekian kilo. Sampai sana segini. Oke juga nih bikin saya. Ya udah mas, aman. Istirahat ngebreak bas kita. Gimana mas? Kaki aman nggak? Aman mas. Tapi saya jangan ditinggal ya. Saya udah bilang dari awal, saya nggak bakal ninggal. Tiba-tiba bang pas kita ngebreak begitu tuh, itu di kanan kiri di pohonan bang, rusak. Saya cuma bilang babi, saya bilang gitu, babi itu mah babi udah. Saya begitu. Tapi yang cedera ini dia tahu bang, kayaknya dia agak sensitif. Udah akhirnya, mas, saya dipegangin tuh, mas, lihat nggak mas? Saya nggak lihat. Saya tahu bang itu yang makhluk saya bilang itu. Ada lagi cing. Masih ada, ngikutin terus bang. Ya udah jalan selesai. Dia depan tuh, saya di belakang. Mas bisa tukar posisi nggak? Maksudnya gimana nih? Saya di belakang, situ di depan saya. Lah, maaf ya. Ya namanya orang cedera. Itu kalau saya prosedurnya, lu di depan, gue di belakang. Oh dia minta di belakang? Dia maunya di belakang. Akhirnya ya udah oke. Pindahlah dia ke belakang bang. Saya di depan. Karena saya menerangin yang cewek ini dia nggak bawa headlamp kan. Jalan nggak lama, hening bang, nggak ada suara apa-apa, sepi. Jalan cuma langkah kita doang, keserak jalan. Lama jalan, saya ngelirik ke belakang, kok nggak ada cahaya lampu ya, nggak ada cahaya headlamp. Saya nengok ke belakang, jauh ketinggalan bang, ketinggalan jauh. Cuman yang cewek ini, Mika ini bilang, cing, ketinggalan loh cing. Saya nengok ke belakang, iya. Udah, akhirnya bilang sama dia, sini buruan cepetan. Dia jalan pelan tuh bang, tok, nyampe lah ke kita. Mas tukaran lagi boleh nggak? Boleh, saya bilang, tukaran lagi mas. Jadi dia di situ kata dia ada yang ngalingin bang. Oh. Jadi dari awal sebelum dia turun ke hutan lumut, dia tuh udah dialingin bang. Sama yang saya bilang makhluk itu. Dia tahu, dia ngeliat, cuman dia nggak ngomong. Ada apa sih mas? Enggak ada apa-apa mas. Udah jalan lah. Singkat cerita, nggak lama kita jalan, aneh bang, seumur saya aneh. Saya dengar suara dangdut, asli dangdut. Dangdut cing? Dangdut. Ya maaf, kalau menurut orang-orang katanya paling nggak gamelan lah. Iya. Ini dangdut bang, tapi suara dangdut. Cuman nggak jelas nyanyinya apa, saya nggak tahu. Di hutan lumut? Di hutan lumut. Saya dengar Mika bilang gini, Mika, cing, dengar nggak cing? Dangdut ya? Iya, udah jalan aja. Itu mah dangdut bang. Sekitar nggak lama kok. Paling berapa detik? 3 atau 4 detik. Suara dangdut. Cing denger nggak? Enggak. Udah jalan aja, jalan lah kita. Saya udah gerah bang. Masih gerah udah ketakutan banget gitu loh.
takutnya nyamber kan. Jalan kita, Memika bilang, Cing saya ngantuk Cing, saya pengen tidur dulu. Nggak ada tidur, nggak ada istirahat, jalan sampai di Danau Taman Hidup. Bolehlah lu mau istirahat. Saya udah emosi bang, maksudnya udah, ayo lu jalan jangan gitu. Kita jalan, setelah kita jalan, akhirnya Memika bilang, hilang Cing suara dangdutnya. Tuh. Jadi si Mika ini udah mulai ke bawah suasana nih bang. Provokasinya ke dia nih, ke Mikanya ini, ke cewek ini. Gak lama kedengeran lagi suara dangdut. Berhentilah kita. Udah berhenti. Stop, stuck, diem dulu. Matiin headlamp semua. Tek. Udah ada apa Cing? Kata ponakan saya si Malpin, ada apa Cing? Enggak Pin, istirahat dulu. Maksudnya headlamp juga biar batunya aman. Jadi biar Malpin tuh nggak takut. Biar hemat ya. Biar hemat Pin, biar aman. Oh iya Cing siap. Gak lama kita mulai start lagi jalan bang. Udah start jalan, aman kan? Jalan aman, udah jalan. Malpin depan. Pas baru 4 atau 5 langkah, Malpin berhenti. Cing, teriak tuh, Cing. Kenapa Pin? Nggak ada jalur Cing katanya. Waduh. Yang bener Pin, nggak ada jalur. Serius Cing, nggak ada jalur. Yaudah, lu diem sini, gua yang ngecek. Akhirnya saya ke depan bang, saya cek. Itu saya lihat emang nggak ada bang. Jadi semak. Mungkin rapet ya, menurut saya. Semak bang itu. Saya jalan ke depan, saya pakai headlamp, saya enterin. Itu ada jalan setapak bang, cuman ketutupan semak. Ada Pin ini. Jadi Malpin juga kebawa takut bang. Udah kena suges dia. Udah Pin duluan. Enggak, encing aja di depan. Kalau encing di depan, Malpin mau nggak di belakang? Nggak ada. Ya udah Malpin duluan. Itu ada jalurnya di sana. Sambil saya lihat GPS tuh anak itu. Bener gak bang jalur ini? Bener. Ya udah aman lah. Aman Pin. Ada GPS. Udah jalan kita. Terakhir, cuman yang saya dengar begini bang. Di Punan itu tuh, lu nggak bakal balik, bisa balik gitu, lu nggak bakal bisa balik. Jadi makhluk itu tuh. Nah sebelum sampai Danau Taman Hidup, ternyata di situ ada orang, ada lagi bikin perapian, jadi warga sekitar. Kang ojek kayaknya. Jalan kita nggak nyampe situ tuh. Pas nyampe ngeliat api unggun, alhamdulillah ada orang nih, pikiran saya alhamdulillah ada orang. Udah tenang aman ada orang. Tadinya saya mau lurus bang, nggak ke kiri. Kalau ke Danau Taman Hidup itu kan ke kiri ya. Saya ke kanan kalau nggak dibilangin orang itu, mungkin saya bablas ke kanan. Untungnya ketemu ya. Ketemu ojek situ, mas ke kiri. Ya udah. Pas saya mau jalan, dia ngomong, mas, tadi dengar apa mas di hutan lumut? Dangdut pak. Oh ya, cuma gitu doang tuh. Oh iya, udah akhirnya kita sampai di Taman Hidup. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Di situ udah ada tenda, udah segala macam. Tapi satu yang ada di benak saya, Pawas belum nyampe. Rombongan Pawas belum nyampe nih. Yang belakang ini ya. Saya diri diem, nggak banyak ngomong. Saya cuma diem. Apri itu udah nggak enak ngeliatin saya. Saya udah kesel sama dia, jujur aja. Maksudnya kesel dalam arti kata, lu kan maksudnya pengalaman. Tolong dong jangan ditinggal. Saya cuma bilang gini, Pin, jam berapa Pin? Jam 8. Wah berarti estimasinya Pawas pas. Kalau kita nyampe jam 8, berarti paling nggak di jam 9. Saya diem, saya diri aja. Itu bener-bener dingin bang. Saya udah ngerasain dingin lah itu. Saya ngasih saya diem aja. Kalau jam 9 dia nggak nyampe, gua susul. Dalam hati saya nih, pikiran saya, lu nggak jam 9 lewat, lu nggak nyampe, gua susul. Mau bagaimanapun gua susul. Apri, Cing, kenapa Cing? Enggak apa-apa. Saya diri bang, diam aja ngeliatin. Ada cahaya datang, wah di dia nih. Ternyata bukan pendaki lain. Saya masih pikiran tuh bang, diem aja. Saya liatin. Gak lama datang lagi cahaya, datang Pawas. Alhamdulillah, saya tenang banget. Udah datang tuh, terus langsung dia nurunin keril segala macam, kayak kecapean banget gitu. Baru saya balik badan bang, itu makhluk yang saya bilang yang tadi yang kayak King Kong, itu nggak ada, les hilang pergi, teng aja. Saya cuman kayak angin lewat doang bang, ces gitu, ke depan tuh, ke semak-semak ke arah hutan lumut balik, ces. Saya kaget, wah ya udahlah, saya sambil diri tuh, sambil ngeliatin Pawas, ya udahlah, akhirnya kita ngecamp di situ, ngebreak di situ, bikin tenda segala macam, masak di situ saya udah nyaman tuh bang. Nah tapi si Pawas ini barengan sama pendaki yang pakai pen itu nggak? Iya pakai pen. Dia paling belakang. Jadi lamanya di situ bang. Iya. Jadi saya pas dia nyampe, saya liatin Pawas. Oh ternyata ada tuh temennya pakai pen. Itu udah pakai tongkat, bawa tongkat bang.
Dia jadi punya Temennya tongkat dilipat gitu. Iya. Mungkin udah persiapan ya. Berantem lagi nggak tuh dia sama yang itu, Cing? Sama temennya? Dia bilang sama temennya, berantem lagi di situ. Akhirnya setelah saya nyampe di situ, saya hitungin Pawas, anak anak Kelapa Gading 1, anak Depok 1, sama si Siti ini 1, kan berempat tuh. Iya. Nongol 1 lagi, oh iya berarti benar. Oh, Udah. oke, pas. Gimana Was? Udah Cing, aman. Tenda Cing sama saya lagi. Udah nggak apa-apa Was, tenang aja. Karena tenda saya sama dia. Bangun tenda, selesai. Akhirnya kita makan segala macam. Istirahat lah. Itu udah aman Bang, udah tenang saya, udah tenang. Udah selesai, kita bikin masak segala macam, tidur. Bangun pagi jam 6 atau jam 5 lah. Jam 6-an sih. Pin, jam berapa Pin? Jam 6 Cing. Buka tenda Pin. Wah, kabutnya nggak keluar lah, dingin. Pawas masuk ke tenda. Karena saya misah tenda sama Pawas. Nah, pas sampai di nyatunya itu, Pawas sama saya itu pas udah pagi dia masuk ke tenda. Saya ngomong, Cing, maaf nih Cing ya, saya mau nanya nih. Mohon maaf Cing. Ya kenapa? Kok Cing saya liatin dari Cikaso, saya masih penasaran Cing. Karena kalau Pawas emang orang penasaran, nggak percaya sama hal-hal kayak gitu Bang dia. Oh. Dia nggak percaya sama hal-hal gaib. Masih penasaran. Masih penasaran. Cing kenapa sih Cing nggak saya happy kayak gini, nggak selama kita naik gunung Cing nggak ngerasa, saya bukan ngeliat Cing loh, dia bilang, oh lu serius Cing, saya ngeliat itu bukan Cing kata dia. Oke. Akhirnya saya ngomong sama dia, Was, lu tahu nggak, gue nih dari awal gue Cikasur, gue tuh udah diikutin Was, gue udah tempel, yang gue bilang gue mimisan berdarah itu, gue udah berat Was di situ, cuma gue nggak ngomong sama anak-anak, ya Cing saya paham, udah Was kita foto-foto, jangan membahas masa nila. Akhirnya Pawas ngajak tuh ke Danau Taman Hidup kan, Jembatannya. ke jembatan. Akhirnya saya bilang sama Pawas, Was, gue jujur aja Was, gue nggak mau foto di sana Was. Emang kenapa? Aduh, gue kalau sama air gue trauma Was. Gue trauma karena apa? Kalau gue pribadi Was, makhluk gaib yang ada di air itu lebih sadis daripada yang di tanah. Karena saya memang pernah ngomong sama Pawas, gue kalau masalah di air gue takut Was, jujur aja. Elah Cing, cuma deket doang, situ foto doang bentar. Mau nggak mau saya paksain Bang. Paksain saya jalan, kita foto lah, cepet. Selesai saya balik. Udah baliklah kita ke tenda. Pawas nanya, Cing ada apaan Cing tadi di situ? Dia bilang, apa maksudnya Mas? Nggak Cing, makhluk yang di situ apa? Soalnya dulu sebelum Pawas naik sama saya, di situ ada malam-malam Bang. Dia pas ngambil air tuh ada suara kayak petasan meledak, buar di situ. Di danau ya? Di danau, tapi nggak ada. Dia pas paginya itu dicari pohon tumbang, nggak ada. Kan harusnya kalau pohon tumbang pasti ada pohon ya kan? Iya. Nggak ada. Pas di Danau Taman Hidup ini, tahu nggak lo, mau tahu makhluknya apa? Di sini ikan Was, gue bilang. Ikan tapi tulang doang, pala. Pala terus tulang buntut. Iya. Itu ada yang di posisi sana Mas. Oh pantesan Cing nggak boleh ke sono katanya. Jadi kalau sebelah sana ada gambut Bang, rawa gambut depan ujung tuh. Itu di situ Was. Kalau lo mau tahu, gedenya dia setengah dari danau ini Was, bilang. Makanya gue kalau di air gue nggak berani Was. Oh ya udah Cing, kita balik ke tenda. Pas baru saya ngomong begitu Was, baru ngomong begitu sama Pawas nih. Saya cuman masa ini kok kayak gue ada lagi nih Bang. Ada lagi yang ini saya nih kayak provokasi nih. Lah itu siang jam 2 atau jam 1-an lah. Saya bilang, Was, gue mau sholat dulu Was. Ya udah Cing, sholat. Yang sholat selesai, ngobrol pas-pas. Nah, ntar turunnya lu bareng gue ya. Iya Cing, tenang aja, kalau turun udah aman lah. Nah gini Was, karena gue wanti-wanti sama lu nih. Si Siti yang saya wanti-wanti Bang. Karena dia orang ceplas-ceplos. Akhirnya Pawas cerita, iya Cing, dia mau ceplas-ceplos katanya. Jadi selama di hutan lumut itu, dia ngelihat ada pocong, dia bilang. Ada ya semacam kunti, dia ngomong gitu loh. Jadi dia memang ceplas-ceplos, makanya saya nggak mau bareng sama dia Bang. Iya, karena bentrok. Saya orangnya nggak bisa yang kalau ada saya ngeliat gitu saya cerita, saya nggak bisa. Saya diam, saya simpen gitu. Udah, ya udah Was, emang orang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa. Singkat cerita kita lanjut lah. Di situ ada ojek Bang, di Danau Taman Hidup tuh ada ojek. Jadi sebagian tuh yang udah ini pada naik ojek. Saya emang nggak jalan. Maksudnya dia sampai bawah. Sampai bawah kan ojek kan. Sampai Bremi jalan. Enggak, sampai cor-coran. Oh, sampai cor-coran. Jadi begitu anak-anak pada naik semua, naik ojek 150, saya ingat 150. Saya nanya, Was, 150 Cing. 150 sampai bawah sampai Bremi. 150. Mantap.
Udah, akhirnya nanya Pak Was tuh, "Was, yang lain mana?" "Pada naik ojek, Cing." "Buset, enak banget pada naik ojek." "Berapa?" 50. "Oh ya udah." Emang ditawarin sih, "Ayo mau ojek," gitu. Akhirnya kita ngobrol sama Pak Was nih, jalan lah kita. Terus saya tiba-tiba keinget teman saya lagi tuh Bang, teng. Oke. Jadi ada kayak pelang pokoknya suaka apa gitu, ada pelang sebelah kiri tuh. Kata Apri, "Cing mau potong nggak?" "Nggak." Jadi saya bukannya kesel sama Aprinya. Saya tuh keselnya, kok lu nggak solid gitu loh. Maksudnya kita naik bareng-bareng bersama-sama. Oke, kita naik bareng-bareng, tapi lu kan Tapi lu naik ojek pengalaman. duluan gitu ya? Iya, jangan ditinggal lah. Iya. Itu lo kasihan. Maksudnya lu lebih paham masalah itu. Akhirnya saya foto, enggak. Oh ya udah Cing, nggak apa-apa gitu. Kalau gue udah nggak bisa, nggak mau foto lah. Gitu. Karena saya di jalur itu nggak, walaupun saya pakai jam, saya nggak pernah ngeliat jam. Walaupun saya ada handphone, saya nggak pernah ngeliat handphone. Saya yang ada saya nanya. Pas baru turun situ, April duluan lagi Bang. Biasa sama temennya, dia ketemu temennya running, anak running. Dia duluan Bang. Naik ojek? Jalan kaki. Oh, jalan juga. Running dia duluan. Saya sama Pak Was, sama si Siti nih ketemu lagi Siti. Tapi ya itu udah aman lah hitungannya. Cuman sampai situ, pas sampai pertengahan ada kayak saung-saung istirahat. Was, aman gak Was? Lah malah saya ditanya Cing. Saya nanya Cing, aman gak? Aman. Dia bilang. Kebetulan ada anak kelapa gading mau buang air besar kan. Itu ribut Bang. Ini yang anak yang dua ini nih, yang saya bilang tadi. Yang cedera dua-duanya ini? Ribut Bang di jalur. Gue bilang, "Mas, sampean kalau mau ribut tapi jangan di depan saya." Dia bilang gitu. "Emang kenapa?" "Situ udah, maaf ya, bukan siapa apa. Kalau udah tinggal di sana repot Mas. Di sini jangan ribut lah." Gue bilang. Itu masih cekcok Bang. Tahu masalah apa saya nggak ngerti lah. Udah, sampean belakangan, teman sampean sama saya duluan. Akhirnya saya duluan tuh. Saya, Malpin sama yang satu orang nih temennya dia. Pak Was belakangan tuh. Udah, sampean sama saya aja. Jangan bareng sama dia. Tapi di situ, di sisi itu Bang, jadi yang satu ini yang barengan saya, dia masih ketempel Bang. Masih ketempelan. Jadi egonya ke bawah. Oke. Sengaja provokasi seperti itu. Saya cuma nggak ngomong sama dia. Wah, ternyata dia masih ada tempel tuh. Akhirnya saya jalan sampai kata Pak Was gini, "Cing, nanti di bawah ada cor-coran. Cing tunggu di situ." "Maksudnya cor-coran apa Cing?" "Was, nggak, ada jalan peluran Cing dikit di situ ada ojek. Nanti Cing tunggu di situ, tunggu saya." Ya saya turun lah sampai di cor-coran itu. Nah, sampai di situ nggak lama, setengah jam, sampailah Pak Was. Sampai Pak Was, saya bilang sama yang satu lagi, "Lu duluan deh, depan ntar lu ribut." Bilang. Takutnya gue kebawa emosi nih, gue bilang. Kita sama-sama capek. Udah lu duluan naik ojek. Kalau lu bawa emosi dua-duanya, lu yang gue gebukin. Nah, itu dia yang jadi masalah Iya, kan. Kita kan takutnya gitu. lumayan ada Apri gebukin. Iya, benar, Udah lu duluan pada ntar jadi masalah. Siap Cing. Akhirnya dia kenal tuh, saya manggilin Cing, "Siap Cing, udah lu duluan lah. Depan ntar lu ribut lagi di sini." Udah dinaik, saya nungguin Pak Was lah. Selesai. Saya cuma bilang gini, "Makasih ya, gue naik di sini, gue tamu di sini, gue disambut lah bahasa kasar. Walaupun sambutannya nggak baik ya, dalam hal gaibnya ya. Tapi ya saya bersyukur bisa sampai turun ke bawah gitu." Cuman Martin bilang gini, "Cing, maafin dari bawah itu pas naik ojek, maafin jatuh, turun, itu katanya motor yang pegangin." "Oh ya udah Pin, nggak, itu jangan dibahas, udah lah, kita udah mau turun." Nah setelah turun, saya boncengan sama Malpin, jadi sih motor ditigain Bang. Oh, cengtri. Iya. Iya. Satu. Oh, naik ojek gitu berarti? Ojek dari ini ya, cor-coran. Dari cocoran. Oh, oke. 50.000 kan. Oh, lebih murah. Deket lah. Naik. Setengah jalan, trouble Bang. Ban bocor. Das, kempes. Goyang. Batu-batu kan. Batu-batu goyang-goyang. Ada satu pendaki lewat. "Bang, bannya tuh bocor." "Ya gua tahu," gua bilang katanya. Saya udah nggak banyak ngomong. "Ya gua tahu." Sampai di jalan aspal. Akhirnya sampailah kita di Bermi. Di base camp Bermi. Ternyata orang yang negor itu sekarang saya deket lah. Oh. Paul. Nah, Oh, Paul Gondrong. Di situ saya ketemu sama dia. Akhirnya karena kan dia teman Pak Was, dekat sama Pak Was kan. Di situ saya di Bermi itu sih kita beres-beres segala macam. Pak Was nyamperin saya, "Bang, Cing, nih kira-kira udah aman gak Cing semua anak-anak?" "Maksudnya aman-aman gimana nih Was?" "Takutnya ada yang ngikut Cing." "Aman Was, udah aman. Cuman emang ini di gua masih ada Was, masih ada yang aura yang gak enak Was." Oke. "Ya udah, ntar tenang aja, gua bersih mandi hadas lah." Saya mandi hadas, saya bersih, sholat asar, sholat selesai, udah Was berangkat. Kebetulan waktu itu Apri mau lanjut ke Butak. Oh. Jadi saya tinggal, udah.
Jadi kepisah di Bremi. berarti? dipisah. Apri mau lanjut ke Butak. Waktu itu mau rombongan lain temen dia. Jadi kayak udah mentingin diri sendiri. Maksudnya kita udah, yang penting kita disiapin helm, kita sampai Surabaya udah. Oke. Dan dari situ kita aman udah, alhamdulillah kita nggak ada masalah. Cuma itu doang yang saya alamin bang waktu itu pendakian di Argopuro itu. Jadi kalau menurut saya ya dari sisi mistisnya kencang benar-benar. Satu, kenapa saya nggak berani ke Rengganis? Nah itu. Sama Pawas, cuman Pawas doang yang saya tahu. Was, kenapa gua nggak berani ke Rengganis? Gua udah diancem, Was. Oh. Jadi dari Cikasur ini, saya bilang makhluk tinggi yang awalnya tinggi putih itu, saya udah diancem. Awas lu di Rengganis gitu. Wah. Itu pas saya kena mimis man, bang. Iya. Itu itu ada bisikan, awas lu di Rengganis. Oh, kayak semacam ancaman berarti. Ancaman, awas lu di Rengganis gitu. Makanya saya bilang apa, oh gitu cing. Makanya saya was kan situ tahu. Saya kalau di jalan nggak pernah cerita was ada apa-apa. Gitu. Oh ternyata dia ngancam saya di Rengganis. Saya kekehnya apa was? Lu mau seret gua, lu mau gendong gua ke Rengganis, gua mendingan berantem dah. Gua bilang. Karena gua nggak mau ke Rengganis, gua udah diancam nih was. Oh ya udah cing, saya paham. Siapa yang ngancem cing? Ya saya bilangin, ya kayak bentuknya seperti ini, yang di hutan lumut. Itu. Dia berubah dari diraombek seperti King Kong, segala macam itu ngikutin was. Makanya gua khawatir lu di belakang, karena lu sama Siti was. Gua bilang. Ya maksudnya yang notabene si Siti itu agak sensitif juga bang. Iya, gitu karena ya. dia pernah ngalamin hilang di Rinjani kan. Iya. Gitu loh. Nah setelah itu ya udah saya di Elep cerita sama Pak Was. Apa yang saya alami saya cerita. Ya, gitu. Jadi itu pendakian yang saya alami bang waktu saya di Argopuro. Gitu. Nah, tapi setelah pendakian ini sampai ke rumah dengan selamat semua pastinya. Selamat bang. Cuman Kecuali teman satu ini langsung ke Butak gitu. langsung ke Butak. Teman saya satu ini langsung ke oke. Butak. Tapi memang waktu di Surabaya kita sempat ngebreak di namanya Om Putut kalau nggak salah. Oke. Di situ agak ada chaos juga bang. Maksudnya ada gangguan sedikit gangguan mistisnya ada gitu. Masih ada ngikut lah. Iya. Tapi ya nggak sebesar yang waktu kita masih di Argopuro. Enggak terlalu parah berarti. Nggak parah lah. Maksudnya hari itu juga selesai beres sudah. Gitu Oke. bang. Makanya saya bilang apa was ya udah was, gue makasih lu mau backup gua, lu mau nemenin gua dari gua capeknya gini. Enggak, cuman dia aneh aja bang naik. Maksudnya kok lu baru kali ini cing katanya. Lu aneh aja. Beda gitu. begitu ya? Beda pokoknya. Ya, Tapi udah. setelah turun itu Cing sempet ada dengar cerita-cerita dari temen nggak? Temen-temen pendakian itu ngalamin kejadian apa aja tuh? Kalau kejadian enggak, tapi si Siti ini bang yang jadi masalah. Oh Siti. Siti. Jadi Oke. saya tanya sama Pak Was, maaf nih, sekarang gua balik tanya sama lu. Lu selama turun dari hutan lumut, lu kan belum pernah kena malam ya kan? Karena Pak Was bilang, cing jangan sampai kena malam. Gitu loh. Oke. Karena dia tahu situasi di situ, mungkin tahu ya kalau siang kayak apa, saya juga nggak tahu. Jangan kena malam. Ya, ternyata si Siti itu orangnya begitu bang. Jadi kalau dia ngelihat ada makhluk yang saya bilang itu, ada pocong, dia bilang, awas ada pocong di situ. Wah. Dia nyeblak orangnya. Saya nggak bisa yang kayak gitu. Jadi bertentangan banget kalau sama saya gitu. Iya cing, dia, waduh saya udah serba salah cing. Maksudnya dia kalau ada apa-apa nih, awas ada ular gede banget tuh di situ. Dia ngomong bang. Oke. Berarti banyak kejadian juga nih. Banyak di kejadian lumut. yang di situ, banyak banget gitu. Jadi kalau dia orang ceplas-ceplos banget. Makanya saya nggak nyampur lah kalau sama dia. Energinya nggak nyampur kalau saya. Tapi kan ini alhamdulillahnya pendakian Argopuro ini kan salah satu nazar sama teman ya. Cing. Betul bang, itu tujuannya. Berapa tahun Cing baru terlaksana tuh? Jadi itu waktu saya di Sispala nih awalnya bang ya. Itu sekitar tahun 92 bang. 92. Baru kewujud di tahun 2023. Berapa tahun tuh Cing? 30 tahun kali ya? Ada 30 tahunan, hampir 30-an ya. Iya. Itu baru kewujud. Dan saya memang berpikir, ya itu, mungkin ada jalan ya. Jadi saya cuma berpikir sekarang nih utang gue udah lunas. Oke, jadi agak lega sedikit. Udah lega lah, gue udah memenuhi janji gitu. Udahlah gitu loh. Oke, nah sama momen ini juga Cing, kan sempet ngelihat teman-teman yang di atas itu kan waktu ke puncak Rengganis. Kan Cing sama ponakan kan berdua nih ya. Sama si Pawas. Sama si Pawas ya, Iya, berdua di Sabana Lonceng. Sabana Lonceng. Betul. Kan dari atas itu kan kelihatan seharusnya 10 orang nih. Harusnya Tapi 10 orang. kok ada 11 orang. Nah, pas turun itu 11 apa 10 tuh, Cing? 10. 10. Jadi pas mereka turun, saya bilang apa Pawas, tuh anak-anak. Cuma saya merhatiin itu di tengah siapa ya? Oke. Ya saya bilang mungkin ada rombongan lain. Ya saya bilang pakainya kemben tapi putih. Iya. Tapi pas sampai di bawah 10 bang. Nggak ada satu Nggak yang ada sama pakai sekali. baju kemben itu nggak ada. Nggak ada. Cuma saya berpikir saya positif aja. Suges gua nih. Gitu loh. Suges gua doang. Tapi ya itu yang saya bilang makhluk yang memprovokasi saya itu. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau menurut saya itu.
Nah, kan ada momen juga sempat nolongin pendaki orang juga, Iya, nih, jadi pendaki lain juga yang sempat ditinggal sama rombongannya, Heeh, sama Mas. temennya lah. Sama temennya, ribut malah. Ribut ya. Ribut berdua. Dan ternyata dua-duanya ini cedera dua-duanya. Cedera dua-duanya, kaki dua-duanya. Kasihan tapi bingung juga Cing ya. Ya cuman yang saya pikir kalau senekat itu gitu. Dia ke GoPro cuma berdua berarti. Berdua, dia berdua. Dan dua-duanya cedera. Jadi yang temennya satu ini udah tahu kalau dia pernah pasang Bekas pen ya. pen tahu. Yang satu juga suka cedera katanya. Iya. Ya udah, kita coba untuk bantu aja gitu. Dan untung ketemu sama rombongan Cing Bidin tuh. Kalau enggak, ya nggak tahu, habis mungkin Cing itu. tidur di situ mungkin. Di hutan lumut ya. Di atas hutan lumut. Wah, Sama dia juga takut turun. bahaya sih. Ya makanya saya bilang ya kalau nggak bareng saya ada lagi rombongan. Iya. Karena udah itu udah nggak ada lagi bang. Terakhir rombongan Pawas. Oke. Gitu. Cing Bidin, ini kan penantian selama 30 Kurang lebih ya. 30 tahun ya Iya. untuk menepati janji seorang sahabat. Betul. Jadi di rombongan pada saat itu sempet ada yang tahu nggak Cing tentang nazar lu sama almarhum temen lu pada saat itu? Yang tahu cuman saya bilang Pawas. Pawas doang. Pawas yang tahu. Jadi sebelum naik ke Argopuro ini kita udah planning nih, wah ada Argopuro nih. Oke. Gitu loh. Pawas datanglah ke rumah. Saya WA sama dia. Wah datang ke rumah. Ada apa Cing ini? Ya bener mau ke Argopuro? Iya. Saya bilang, gue punya janji Was sama temen. Oh kebenaran Cing gitu. Oh, Jadi yang tahu cuma Pawas, oke. cuma satu Was. Jangan ngomong ke anak-anak, jangan ngomong ke rombongan, yang tahu lo doang. Oh, berarti yang tahu cuma Pawas doang. Cuma Pawas doang. Tapi setelah tahu pendakian Argopuro, Hmm. langsung ikut tuh. Langsung ikut saya, nggak pakai banyak ngomong, ikut. Tapi saya begini bang, kalau lo ikut, gue ikut Was. Oke. Tapi kalau lo nggak ikut, gue nggak ikut. Kenapa tuh Cing? Jangan gitu Cing kata dia. Enggak, pokoknya lo nggak ikut, gue nggak ikut. Jadi kayak saya ngerasa nggak pede kalau nggak ada dia bang. Oh, Gitu loh. karena memang sering sama Pawas ya. Jadi sering sama dia, terus juga ya pokoknya ada backupan aja Iya, gitu. iya, Bang. iya. Saya ngerasa kayak lu backupan gue nih gitu. Oh, oke. Gitu doang. Saya ngerasain. Teman pendakian yang namanya Siti ini, Iya. yang sempat viral hilang di Gunung Rinjani beberapa tahun yang lalu Cing ya. Iya betul. Cing Bidin tahu dia pernah hilang dirinya nih setelah pendakian apa memang di pendakian pada saat itu Cing? Jadi sebelum saya naik nih Oke. ke Argopuro, Apri ngomong, Oh, sempat dikasih tahu. berarti. sempat dikasih tahu pas waktu di Pasar Senen, Oke. Cing, kita ketemu ada namanya orang Siti, dia bilang, lah emang siapa dia? Emang nggak tahu Cing, dia itu viral Cing, hilang di Rinjani, gitu loh. Dan saya sempat searching juga di Google kan, Oke. di kereta, oh ya benar, ya udah saya nggak ada masalah. Memang ada beritanya berarti Ada, ya? memang ada. Saya lihat di Google memang ada. Oh, pas saya lihat orangnya, oh persis emang dia, gitu. Oh, oke. Ada momen di mana pada saat Cing Bidin melalui jalur hutan lumut, Iya. ini sempat terdengar suara dangdut. Dangdut. Nah, ini kan nggak masuk di akal banget nih, Cing ya. Nggak masuk Karena di akal. setahu gua hutan lumut itu masih jauh dari pemukiman warga. Betul, Bang. Dan kenapa harus dangdut? Kenapa bukan suara gamelan, Cing? Jadi pas paginya saya sampai di Danau Taman Hidup, Iya. saya nanya sama ojek. Oke. Saya nanya, Mas, maaf saya mau tanya Mas, kok semalam ada suara dangdut ya di hutan lumut? Si Mas ini awalnya cuma senyum doang Bang. Oh. Tapi saya penasaran, kok nggak mungkin lah dia nggak tahu, pasti tahu lah. Karena warlock ya. Karena warlock pikiran saya. Apa di sini ada yang setel radio Oke. atau handphone? Maksudnya dia bisa menggema ke sana. Mm-mm. Mas, di sini macam-macam Mas suaranya. Ada yang denger dangdut, ada yang gamelan. Jadi kalau Mas ke bawah suasana itu bisa hilang Mas katanya. Oh, saya cuma bilang gitu. Ngeri juga ya. Cuma saya bilang, itu nyata Mas dangdut. Iya Mas, banyak pendaki yang ngomong seperti itu Mas saya. Oh, ya udah, itu doang. Tapi bukan sound horek ya. Kalau sound horek kan Bukan jauh suara, banget di dangdut bawah kan. Mas, Ini ya. enggak santai suara, tapi dangdut bener dangdut Mas. Bener. Baru kali itu kan naik gunung denger dangdut. Sama juga, saya juga baru kali ini dengar Nah, cerita kayak gini. ada satu yang rombongan saya juga denger. Oh iya benar. Cewek Bika itu saksinya Oke. gitu. Saksinya dia juga dengar, gak saya doang. Nah kan dengar suara dangdut, Cing. Hmm. Sempet ada biduan yang nyanyi kan nih? Apa cuma alunan suara dangdut aja? Dangdut doang, musik aja. Musik dangdut Musik aja dangdut berarti? doang, Nggak ada suara, gendangnya, sulingnya. nggak ada suara Nggak ada biduannya suaranya gitu. nggak ada. Oh. Jadi musik aja, suara gendang dangdut ya, Iya. suling dangdut. Dan ini melo ya, melo, bukan koplo. bukan yang Berarti bukan viral. soundtrack ya? Bukan. Melo. Kenapa, Cing, pada saat mendengar suara dangdut, kenapa nggak lu sawer nih teman lu yang dari Bekasi ini, Cing? Jadi gini Bang. Jadi saat pendakian itu, saya cuman berpikir, ini anak yang saya bilang cedera,
sama Mika ini udah kena mental bang. Oh iya benar. Jadi dia udah rasa takutnya udah ada, dan ponakan saya juga udah takut. Iya. Saya nggak mau berpikiran lu orang lagi keadaan begini lu bercanda. Saya nggak mau seperti itu. Ya udah pokoknya lu jangan pikir aneh-aneh. Iya. Dangdut kita udah jalan, pokoknya jalan udah. Itu Mungkin- dibahas masalah itu aja, jalan-jalan udah. Mungkin kalau misalkan nggak sepanik seperti itu. seperti itu ya mungkin saya bisa dibicarain. joget ya kan. Iya. Saya joget, saya sawer bisa ya kan. Gitu. Oke, Cing Bidin, pertanyaan terakhir nih Cing. Siap. Ini kan pendakian di tahun 2023. 2020. Nah, beda banget nggak sih Cing? Walaupun gunungnya beda ya, Iya. sama pendakian-pendakian Cing Bidin di tahun-tahun 90-an itu beda nggak sih Cing? Dari mulai face-nya, dari mulai vintage-nya itu, gunung itu sendiri gimana Cing? Kalau saya pribadi ya, Argopuro ya khususnya ya. Kalau Argopuro itu masih alami lah menurut saya. Oke. Dari bandingin gunung-gunung yang lain yang sekarang ini ya. Ah, Kalau menurut saya Argopuro itu benar-benar masih hutan yang alami, yang nggak banyak terjamah orang itu menurut saya. Masih enak lah kalau untuk mendaki, untuk menikmati alam benar-benar enak gitu loh, Oke. kalau menurut saya. Beda kalau sama sekarang ini yang gunung-gunung lain mungkin udah banyak, ya jalur udah banyak pendaki jalur yang lewat lah gitu loh. Kalau di Argopuro tuh memang setapak, benar-benar setapak gitu. Hutan ya benar-benar hutan gitu. berarti nggak jauh beda sama pendakian tahun 90-an berarti Cing? Nggak beda jauh. Makanya saya senangnya seperti itu. Oh, oke. Jadi mulai segi-segi pendakinya juga agak sedikit ya. Jadi flashback ke belakang, oh seperti ini ya. Iya, gitu. benar. Kayak ingat aja gitu. Beda sama Gunung Gede ya. Beda lah. Gunung Gede mah nggak jadi tanya bang. Oke, tapi nggak kapok Cing ya. Nggak, sampai sekarang ya nggak kapok sih. Masih sering aktif naik juga nih. Kalau aktif banget enggak bang, tapi ya tipis-tipis lah. Oke, kalau lagi ajak Cing berangkat gitu ya. Yang penting ongkosin. Ongkosin pulang buat duit ya. Oke, Cing Bidin, terima kasih banyak nih Cing nih udah Siap. mau datang dan berbagi kisah pengalaman pendakiannya, dan semoga bermanfaat nih buat teman-teman sambil mendengarkan, dan tetap diambil sisi positifnya dan dibuang jauh buruknya nih. Dan sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin Cing Bidin punya kesan-pesan nih Cing buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Jadi gini bang, saya cuma berpesan, karena kan sekarang dunia pendakian benar-benar booming banget ya. Iya. Buat anak-anak yang baru mulai mendaki, paling nggak minimal cari informasi. Oke. Masalah gunung itu seperti apa, jalur seperti apa, persiapkan, prepare yang benar, safety satu. Kedua, saya bilang jaga alam, terutama sampah ya, itu kan pasti. Karena kan sampah pasti berantakan lah. Karena orang paling malas bawa sampah, itu udah pasti bang. Jadi saya bilang dimanapun kita tetap adab, safety, persiapan, udah itu bang. Yang harus diperhitungkan lah itu. Dan juga ongkos ya. Ya itu udah pasti. Oke nih, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Terima kasih sebelumnya nih Cing Bidin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.